Oke, kita langsung masuk sesi berikutnya, yaitu keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Tubagus Vicky Cikara Satari. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network yang akan memaparkan tentang pengembangan kota kreatif dalam perspektif ekonomi dan sosial budaya. Pak Vicky, sudah siap? Siap, Mbak. Oke, silakan Pak Vicky. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbentuknya, dideklarasikannya Batam Communities Network, BCN. Selamat buat seluruh jejaring, seluruh tokoh masyarakat, akademisi, komunitas, pelaku bisnis, media, ya, dan juga tentunya pemerintah. Ini menjadi satu penyulut inspirasi juga bagi kami di jejaring komunitas nasional, bahwa di fase pandemi penuh tantangan saat ini justru Batam membuktikan kita tidak berhenti, tidak menyerah, bahkan bergerak, bersepakat bersama untuk membangun kotanya lebih keren lagi dengan spirit kreativitas potensi dari Batam dan sekitarnya. Saya mau izin share screen ya, kok jadi share log. Kebiasaan millennials nih. Saya ini slide-nya cukup panjang, tapi mudah-mudahan bisa saya percepat ya. Jadi ini khusus sharing bagaimana bicara tentang kota kreatif versi Indonesia Creative Cities Network. Saya sekali lagi juga mengucapkan selamat dan terima kasih untuk Mbak Elmi sebagai Korda Kepri Kepulauan Riau ya di ICCN yang sudah membuktikan mendorong, menjahit semua potensi yang ada di Batam terbentuk BCN, nanti kota-kota yang lainnya di Kepri menyusul ya Mbak Elmi. Baik, lanjut. Ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ini adalah slide yang sebetulnya membuat saya optimis bahwa Indonesia adalah betul adanya bangsa yang besar dengan angka ya populasi bahkan hari ini sudah 270 juta, kita punya angka 17.000 pulau, kita punya angka 1.340 suku, kita punya angka 700 lebih bahasa, 300 grup etnik, semua ini teradministrasi di 514 kabupaten kota. Sehingga kalau misalnya dibilang Indonesia menjadi juara dunia kreativitas, angka-angka ini membuktikan modal utamanya sudah ada. Modal utama keberagaman. Modal utama ya ke varian budaya, sejarah, nilai-nilai, dan sebagainya yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Jadi sehingga kalau mau membangun Indonesia kreatif, bangunlah dari kabupaten kota, bangunlah dari keragamannya, rayakanlah keberagaman itu dengan semangat kolaborasi. Ini yang ingin kita dorong di Indonesia Creative Cities Network, bukan hanya menjadi forum arisan dari komunitas kreatif, tapi ya maaf, ini posisi saya lagi di rumah sakit nih, jadi dipanggil-panggil suster. Jadi itu poinnya adalah bagaimana kreativitas ini bisa menjadi identitas Indonesia, karena tadi yang modal utamanya adalah seperti itu gitu. Tapi tantangannya ini, kita bicara tentang bagaimana kemerataan, bagaimana tentang pembangunan infrastruktur, juga teknologi ya, ke depan ya, kedewasaan secara sosial dan psikologi. Isunya adalah kesenjangan. Next slide. Bapak Ibu rekan-rekan semua, ini angka dari Opus Backcraft tahun 2016 dari BPS ya. Potretnya angkanya luar biasa. Ekonomi kreatif adalah satu dari 10 sektor ekonomi yang sudah dideklar oleh BPS, bungsu nomor 10 sejak tahun 2013. Angkanya paling keren, tapi saya yakini masih jauh yang belum terpotret aktivitasnya dari para pelakunya ya. Karena pelaku ekonomi kreatif itu bisa kerja di rumah. Orang di Tangsel banyak dibilang pengangguran, padahal, atau di Malang banyak pengangguran, padahal
kerjanya anak-anak mudanya ya di rumah, freelance dari handphonenya, dari laptopnya, ya bikin website, coding, developer games, ya project di luar negeri dari rumah. Jadi itu, tapi bisa dilihat di paling bawah lagi tantangannya adalah bagaimana bukan hanya jadi Jawa sentris lagi gitu. Bagaimana didorong aktivitasnya. Bagaimana ke depan Batam harus mengambil posisi, Batam Creative Network, Batam Communities Network ini mengambil posisi bagaimana menjadi magnitude di Batam Raya, di wilayah-wilayah yang lain, menjahit ekosistem ekonomi kreatif dan seterusnya. Next slide. Bicara ekonomi kreatif, saya selalu sederhana menceritakan dua yang di kotak oranye ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ada 17 subsektor industri kreatif sebagai tools dari para pelaku ekonomi kreatif ya di rezim Kemenparekraf, games developer dipisah dengan aplikasi gitu ya. Jadi 17, sebelumnya Backcraft 16. Tapi juga ada yang namanya basis ekonomi kreatif, yaitu inovasi, teknologi, media, dan seni budaya. Ini yang menjadikan ekonomi kreatif ini inline, relevan dengan seluruh sektor lainnya. Oke, jadi sebetulnya tools utamanya 17 subsektor, basisnya 4 sektor yang sebenarnya dia masuk ke apakah itu pertanian, perikanan, perkebunan, masuk ke isu perindustrian, perdagangan, perbankan, ya financial institution, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya rumus sederhana. Nah, ini juga kita dorong di BCN ini memetakan siapa sih stakeholders-nya. Kita punya rumus pentahelix, sinergi pentahelix ya, akademisi, sektor bisnis, community, government, media. Siapa melakukan apa dan kapan, diaktifasi dengan tahapan 3C. Connect, silaturahmi. Hari ini BCN sudah dideklar, kita sudah bersilaturahmi, kita ambil manfaat silaturahminya, maslahat silaturahminya dengan C yang kedua, collaborate. Kolaborasi, itu di ujung diakhiri dengan komersialisasi atau perayaan atau apresiasi, karena kreativitas ini bukan hanya melulu bicara tentang tangible value, tapi juga intangible, bicara tentang happiness, bicara tentang kekompakan ya, yang sifatnya ini yang harus kita rayakan selalu gitu. Sehingga harus betul dijaga dari pengalaman jejaring Indonesia Arts Network ini, keriaan ini. Jangan sampai keseret-seret politik terus nantinya gitu ya, apalagi kita mau pilkada misalkan gitu. Kita harus bermainnya cantik sebagai social society ya, yang memang juga bisa mengambil peran sebagai pressure group. Next slide. Ini kita dorong ya, bagaimana sehingga kita coba cari apa sih posisi dari Batam terkait dengan kota kreatif, apa manfaatnya. Bandung, Ambon, dan Pekalongan ya, di sesi setelah ini akan ada sesi mendiskusikan tentang UNESCO Creative Cities Network, jejaring kota kreatif dunia. Di Indonesia sudah ada 3 kota. Angle apa sih yang diangkat? Saya sebagai ketua tim manajemen pengajuan Bandung sebagai kota kreatif, pada saat itu kita mengajukan desain, kita membuat narasi khusus. Kita membantu juga Pak Roni dan teman-teman di Ambon Music Office, pemerintah kota Ambon, ya, mengajukan diri menjadi kota ke-30 berapa? 32 ya kalau nggak salah, bagian dari kota jejaring kota musik dunia gitu ya. Narasinya ada. Sumatera Barat yang punya kekayaan budaya, bagaimana ini relevan dengan hari ini. Bukan hanya merayakan kebudayaan yang diciptakan puluhan tahun, ratusan tahun oleh pendahulu kita. Bagaimana budaya-budaya ini diinterpretasi dan dipreservasi sampai dengan dimajukan yang relevan dengan hari ini. Demikian juga Bojonegoro, saya kasih contoh, kota yang berbasiskan mining, minyak bumi gitu ya. Kemudian hari ini tiba-tiba bergeser mau jadi kota kreatif, karena paham sumber daya alam pada waktunya akan habis. Sumber daya manusia tidak akan pernah habis. Demikian juga Bandung. Jadi poinnya adalah Batam mau di mana, sebagai apa posisinya. Next slide. Teman-teman, ICCN sekaligus memperkenalkan diri ya sebagai
sebetulnya bukan bottom up hubungan yang kita jaga, tapi setara, selevel. Kita ini semacam forum, platform di ICCN yang nasional. Hari ini udah 220 kabupaten kota, jadi ada forum semacam BCN ini di 220 kota. Jadi langsung ada keluarga besar yang dengan sangat hari ini juga merayakan dideklarasikannya BCN gitu ya, bahwa ICCN sudah didirikan sejak 2015. Kami ini adalah periode ketiga. Pada saat ketua yang pertama adalah Pak Paulus Mintarga, beliau tokoh kreatif nasional, pemilik greenhouse di Jogja, rumah turi di Solo, rumah atsiri, kemudian juga pernah membantu banyak proyek-proyek konservasi ya level nasional gitu. Saya dipercaya menjadi ketua kedua di forum di di Makassar pada tahun 2017. 2012 lalu masih diberikan amanah oleh kawan-kawan di Indonesia Creative Cities Festivals di Ambon, di rapat umum anggota. Jadi ini lengkap, ICCN ini ada ADART, seperti halnya BCN lah. Kita ada NPW, kita ada nomor rekening, kita ada aturan main, pemilihan, ya, keorganisasian. Hari ini ICCN ada 6 kedeputian, bisa dilihat, nanti bisa dicek detail nama-nama para keluarga besar ICCN ya, yang bergabung tentunya bareng-bareng dengan BCN hari ini. Ada 13 korda termasuk Mbak Elmi sebagai korda Kepri, dan hari ini juga bisa melahirkan ya bareng-bareng bersama tentunya, dan ada 20 korwil gitu. Ini forum yang bertujuan, bisa dilihat yang di bawah, bukan hanya sekedar menjadi forum, setelah ini membangun jejaring tentunya ya, ada keluarga besar, tapi bisa mengaktifasi program dan kegiatan yang bisa menghadirkan aktivitas ekonomi, sehingga solusi bagi kota dan kabupaten ini betul-betul bisa dihadirkan bersama dengan inovasi sosial. Tadi banyak kekhawatiran, banyak concern dari para senior, para penasehat, ya, para tokoh-tokoh di Batam. Ini mudah-mudahan bisa menjadi juga bagian cara untuk bagaimana kita menjalankan forum kita tercinta. Beberapa hal yang sudah dilakukan, bahwa Indonesia Association Network punya 10 prinsip kota kreatif, nilai-nilai bagaimana kota kreatif itu memiliki prasyarat. Kota kreatif adalah kota yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kota yang memuliakan kreativitas warganya, kota yang dibangun dengan inklusivitas, kota yang bertumbuh dengan lingkungan yang lestari, kota yang memperhatikan, menghadirkan fasilitas umum untuk warganya, kota yang juga mengeksplorasi selalu yang namanya renewable energy, dan seterusnya. Buku 10 prinsip ini sudah kami ekstrak, kami adopsi menjadi alat kerja buat pemerintah, membangun KPI yang kita sebut dengan SAKIP ya, standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kami lagi exercise, sudah melalui beberapa forum FGD lintas kementerian, ada 15 kementerian lembaga. Melalui buku putih Kota Kreatif ada 307 halaman, nanti mungkin di-share ya buat teman-teman BCN. Dan ada alatnya, kita juga membangun dashboardnya, bagaimana sebuah kota bisa diukur, indeks prasyarat yang tadi saya bilang, 10 prinsip, indeks intervensi melalui ekosistem, dan indeks pertumbuhannya. Sehingga kita bisa mengetahui persis kota apa yang mirip dengan kota mana. Indeks ini bukan juara, tapi lebih memotret sebetulnya tadi, zoom in dari seluruh ekosistem di setiap kotanya, dengan kemudian bisa di-compare dengan, di-overlay dengan kota yang lain, sehingga kita bisa menghubungkan. Contoh, untuk industri rotan, bahan baku ada di Sulawesi, di Palu. Produksinya ada di Cirebon, risetnya ada di Bandung, marketnya ada di Bali. Selama ini pelaku ekonomi kreatif ya di Indonesia ini kan sporadis. Nah, indeks kota kabupaten kreatif ini juga menjadi alat kerja bukan hanya pemerintah, tapi juga kita komunitas ya, pada akhirnya bisa mensinergikan, mengkolaborasikan seluruh programnya dengan efektif. Dan ada beberapa lagi, ada Cata Eka Daksa, nanti saya cerita di akhir. Buku putih ini, buku putih ini juga sedang menjadi Global Tools for Creative Cities,
ya, dari Policy and Evidence Center-nya UK, juga British Council, kemudian ICCN juga selalu diundang menjadi narasumber utama di World Urban Forum setiap tahun gitu ya, dari mulai terakhir di Abu Dhabi 2020 Januari sebelum pandemi, sebelumnya ada di Kuala Lumpur, sebelumnya ada di Medellin. Kami selalu diminta hadir untuk sharing ya terkait dengan jejaring ini gitu ya. Bahwa hari ini juga ICCN sedang menjadi knowledge partner U20 untuk menyusun rekomendasi kebijakan. U20 ini G20-nya level kota. Kemudian yang lainnya ini bisa dilihat. Next slide. Ini waktu saya juga akan nggak banyak ya, karena sebenarnya menarik nanti diskusi di kota-kotanya. Ini adalah kurang lebih timeline teman-teman dari ICCN. Kita dari setiap tahun tuh ada kumpul. Tahun ini kita harusnya kumpul Rakornas itu di Banyuwangi dan di ICCF itu di Denpasar. Tapi karena pandemi mungkin ini sedang didesain juga, jadi nanti forumnya hybrid ya, ada yang offline dan online tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini sedang didetailkan oleh teman-teman SC dan OC dari tim masing-masing ya. Jadi Rakornas rencananya di Banyuwangi bulan akhir Oktober atau selambatnya awal November. Kalau ICCF di Bali, di Denpasar itu di bulan November, selambatnya awal Desember. Next slide. Teman-teman, kita tahu bahwa COVID ya membuat kemarin seluruh dunia. Di saat yang ini saya ingin menyampaikan kehadiran BCN, kehadiran kita sebagai komunitas. Kenapa di kota menjadi di komunitas. Kata kunci seperti gotong kebersamaan, solidaritas, kolaborasi, sinergi. Pemerintah pun kita harus jalan. Dulu Bandung membangun 12 tahun lalu ketika kondisinya bangun forum kan kemudian pemerintahnya mulai pemerintahnya berjalan aja tanda kutip ya di rezimnya kok putus CCF pertama ya Bandung Forum pertama Kang Emil kita dorong menjadi wali kota untuk mengambil alih kotanya gitu. Nah cerita-cerita itu bukan hanya di Bandung tapi juga banyak di kota-kota lain di Indonesia. ICCN forum kita ada tempat sharing, tempat berbagi, lesson learn, banyak kita ya bisa belajar satu sama lain. Tentunya kami sangat berharap bisa belajar dari cerita-cerita inspiratif di Batam. Kembali kondisi lagi pause pada saat COVID. Ini menjadi kita bisa sangat relevan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di kota masing-masing dan mengambil action konkret. Next slide. Indonesia Currency Network, ICCN, pada saat pandemi melanda di Indonesia, kita segera menyusun program dengan cepat segera bisa dieksekusi. Kita namakan programnya Aksi Bersama Bantu Sesama. Kita coba overlay dari instruksi Presiden terkait dengan beberapa hal yang strategis, kemudian kata-kata kunci dari ICCN. Ya, yang ada 7 di sini. Saya langsung next slide ke programnya sebagai contoh. Ini ada 5 program dari Aksi Bersama Bantu Sesama, Rescue, Damping, ICS, Ajar, dan Pulih. Next slide. Bisa dicek websitenya juga, saya cepat ya. Sudah berjalan, ini damping, terus dari Korda ke Korda, Korwil ke Korwil. Next slide. Via webinar, kita bikin beberapa tools, ya. Kemudian kita pastikan juga
kuesionernya udah terhimpun sekarang lebih dari 1.700 data forum komunitas ya di seluruh Indonesia, bukan hanya profile tapi BI-nya, business intelligence-nya. Terus next slide. Lanjut, mudah-mudahan Batam juga bisa segera nanti di sini mudah-mudahan hadir ya Pak Lilik, ini Deputi Kelembagaan dan Penguatan Jejaring yang menjadi koordinator damping. Next slide. Program dari rescue ya, ini udah langsung bergerak dari pembagian ada masker, hazmat, ya gloves, kemudian ada apalagi ini di seluruh Indonesia dari mulai Sukabumi, Cianjur, kemudian Tangerang. Next slide. Di Jawa Barat ya, ini untuk pelaku seni dan kreatif. Ini contoh lagi di timur sampai dengan Waingapu di Sumba Timur ya, kemudian nyampe dengan Morotai di Halmahera Timur, Halmahera Selatan gitu. Teman-teman, ini adalah manfaat dari jejaring. Kita bisa terhubung dari Sabang Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Lanjut. Ini terkait dengan paket beras ya, dari kerjasama dengan Koperasi Tani di Cianjur ya. Kita distribusikan juga para pelaku seni budaya. Next slide, itu ada ondel-ondel ya di daerah Betawi. Ini adalah program Tetes Cinta untuk Sesama, program Arak Alami dari Karangasem, Bali ya, yang kemudian dijadikan hand sanitizer, kemudian dibagikan secara free gitu. Next slide. Kemudian kita kemarin juga meluncing program Indonesia Pulih bersama-sama ya, serentak ada penayangan video dan ini sedang banyak diinisiasi yang lain gitu. Next slide. Jadi ini ceritanya terus bergulir ya. Ini masih Indonesia Creative Store ya, masih bicara tentang aksi bersama bantu sesama. Boleh next slide. ICS, ini bikin toko ya, kreatif. Nah, saya bicara tentang prinsip tadi, 10 prinsip kota kreatif, yang ada 10 bisa dilihat. Kemudian konsensi global pun kita amini, kita inline-kan, adaptasi, yang namanya SDGs ya, ada 17 goals, plus ada namanya New Urban Agenda ya, terkait dengan people, planet, prosperity, dan peace and partnership. Ini semua dari tadi kota kreatif yang bagaimana sih yang sebetulnya kita cita-citakan, kita dambakan. Next slide. Ini yang kita coba turunkan ke dalam 11 jurus untuk menerapkan 10 prinsip kota kreatif. Kita namakan CTK Daksa. Next slide. Ini hanya highlight saja. 11 program ini terkait dengan perencanaan. Di tengah kita selalu ukur, indikatornya ada, monitoringnya ada ya, untuk kita pastikan semuanya tepat berjalan. Next slide. Forum Lintas Komunitas Kreatif, BCN, hari ini masuk ke dalam satu checklist dari CTK Daksa. Next slide. Ya, nanti tunggu program-program kolaborasinya. Next slide. Kemudian kita dorong juga ke depan ada hadirnya Komite Ekonomi Kreatif ya, yang sebagai simpul membantu pemerintah. Jadi ini di SK-kan oleh kepala daerah sebagai moderator ya, program kreatif lintas OPD atau dinas. Kenapa? Karena ya tadi ekonomi kreatif kan lintas dinas, lintas kementerian lembaga gitu. Nah, di komite sendiri sudah banyak referensi, banyak kota yang sudah mendirikan komite ekonomi kreatif. Ini di luar forum, BCN-nya ada, komitenya ada. Jadi BCN ini memperkuat di grassroots ya, program-program yang kolaborasi di masyarakat. Kalau komite itu betul-betul docking di pemerintah. Kami di Bandung contohnya sedang menyiapkan Perda Ekonomi Kreatif gitu ya. Ini betul-betul panjang perjalanannya. Teh Tita, Ketua BCCF yang sekaligus juga menjadi Deputi Kemitraan Strategis di ICCN,
ya sedang mengawal dengan beberapa deputi, beberapa direktur dari pengurus ICCN juga. Kita bantu, kita siap bantu. Nah ini juga yang paling penting dari sebuah inisiatif pemerintah, dari sebuah policy, Anda harus bunyi teman-teman, harus bunyi keberpihakannya, dari mulai anggarannya, dari mulai ya struktur organisasinya, ada grand strategi roadmap-nya, bagaimana bisa masuk ke dalam RPJMD, RPJPD, kemudian bagaimana dukungan ke HKI-nya, ke intelektualnya ya, bagaimana juga kepada infrastruktur fisik dan teknologi informasi sampai dengan kawasannya. Hari ini juga sudah ada undang-undang ekonomi kreatif, sekarang ICCN juga sedang membantu Kemenparekraf menurunkan Rindekraf, rencana induk pengembangan ekonomi kreatif ya di Ambon dan kota-kota yang lain gitu, kita membantu. Kita juga dorong adanya Perda Ekonomi Kreatif Provinsi tingkat kota sampai dengan rencana aksi yang real konkret. Next slide. Ada ekosistem ekonomi kreatif, saya nggak punya cukup banyak waktu untuk menjelaskan, mudah-mudahan nanti BCN bisa mengundang lagi sharing khusus terkait dengan bagaimana mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Batam. Poin dibaca dari ekosistem ini, dibaca dari yang warna ungu, ya kondisi yang paling relevan pada saat pandemi, karena pasar berubah, tren berubah, pasar pengguna, ini market driven, ya kita cek value creation apa yang dibutuhkan dari pasar tersebut. Kemudian setelah value creation, oh ternyata sekarang bisnis kopi nggak bisa coffee shop, nggak bisa orang datang ke kafenya, tapi mesti bikin yang literan. Itu kan hasil R&D, hasil kepoin dari media sosial market leader misalkan. R&D ini didorong ke SDM yang keren, yang tepat, skill yang tepat, ya itu pasti akan menghasilkan yang warna hijau, karya produk barang dan jasa yang keren juga untuk masuk ke pasar. Jadi ini adalah proses yang namanya kita namakan intervensi. Next slide. Untuk terus kita bisa tingkatkan. Kita sudah lakukan banyak pemetaan di daerah-daerah, bagaimana ya 17 subsektor, 16 subsektor atau sektor prioritas unggulan di daerah di Batam, di kecamatannya, di kelurahan, ya mana yang kita dibuat titik berdasarkan pentahelix-nya, kemudian bagaimana membangun program, mendesain program yang tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Next slide. Navigasi pembangunan itu adalah kita harapkan Batam dan juga kota-kota di seluruh Indonesia dibangun dengan identitasnya, arsitektur yang khasnya, kuliner yang khasnya, dekorasi kota yang khasnya, seni pertunjukannya, krianya, fashionnya, ya dan seterusnya, sehingga kota bisa hadir dengan ruhnya, ruh kreativitasnya, dan bisa menghadirkan aktivitas ekonomi. Di Amerika, di Korea, kita hanya datang ke sebuah tugu yang sederhana sekali, tapi orang jutaan datang karena storytelling-nya. Ini yang kita juga dorong. Next slide. Bagaimana potensi-potensi di Batam ini bisa menjadi wajah Batam, bisa menjadi bukan hanya bisa dilihat, didengar, ya, tapi juga dirasakan. Gitu. Bagaimana bentuk-bentuk bangunan ini hadir di bandara, di gedung-gedung pemerintahan, jangan sampai ruko di Jakarta sama dengan ruko di Batam, kurang lebih begitu ya. Jadi kita hadirkan aktivitas ekonomi dari bawah dengan kreativitas. Kita jaga pembangunan kota Batam dengan navigasi karakteristik identitas lokal dari Batam. Next slide. Kita ada program juga namanya Musrenbang Kreatif, ini musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Bandung sejak tahun 2013, sudah tahun ke-7 berarti sudah dilakukan. Ini adalah potret-potret ya, menggunakan pendekatan design thinking, multi-background stakeholders duduk bersama, membahas satu topik dengan beragam permasalahannya. Pemerintah duduk bareng dengan pengusaha, duduk bareng dengan mahasiswa desain, mahasiswa arsitek, duduk bareng dengan komunitas, kemudian membahas pembangunan kota secara spesifik, topiknya, kemudian ini contoh hadir dari beberapa solusi yang sudah dihadirkan di program Design Action di Bandung ya. Ini kita dorong di pemerintahan di kota-kota lain di Indonesia, sehingga Musrenbang yang bottom up spiritnya ini tidak menguap substansi idenya dari bawah,
tapi dijaga dengan metodologi, dengan usulan, rekomendasi yang tentunya juga tidak banyak-banyak, tapi konkret dan kreatif, inovatif. Lanjut. Ini adalah kita punya namanya indeks kota kabupaten kreatif, mengukur 3. Tadi saya bilang nomor 1 adalah prasyarat, warna ungu. Ini kita punya 10 prinsip kota kreatif, bagaimana ditegakkan, diimplementasi di sebuah kota. Di yang nomor 2 adalah warna oranye, itu intervensi ekosistemnya, bagaimana pasarnya, kegiatan R&D-nya, pengembangan SDM-nya, kualitas dari produknya, sampai masuk lagi ke pasar. Yang ketiga adalah tentunya kita mengukur pertumbuhannya, bagaimana setelah kita kreatif, bisa menghadirkan solusi dari mulai penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, pengurangan Gini ratio, sampai dengan lain-lain. Ya, ini yang di indeks kita lakukan. Next slide. Ini sudah nyaris beres. Seperti bisa dilihat ini, kita bisa melihat banyak insight, ya, profile daerah sampai dengan unggulan, kuat di SDM-nya kah, kuat di produksinya kah, di pasarnya, kuat di R&D. Kalau kita tidak kuat di satu sektor, kita bisa kolaborasi dengan kota yang lain yang kuat di satu sisi yang lain, gitu ya. Ini adalah alat kerja pemerintah membangun, membuat programnya, alat kerja untuk kita bisa memoderasi sinergi kolaborasi antar kota. Next slide. Ya, tentunya infrastrukturnya harus ada. Common center bukan hanya sekedar display yang masangin multiple big screen, ya, LCD, tapi yang penting isinya bagaimana bisa menjadi menjadi alat kerja betul-betul navigasi dari pemerintah kota dan stakeholders strategis lainnya. Next slide. Ini strategi komunikasi narasi, ya, di setiap kota juga punya brandingnya. Ini Pak Roni juga sudah hadir. Next slide. Ini contoh bagaimana pada saat itu, ya, Pak Roni, kita sama-sama bareng membangun narasi kota Ambon. Ketika mengajukan diri menjadi kota musik dunia, pada saat itu sudah ada 30 kota dari 23 negara. Next slide. Kemudian kita sepakat Ambon akan menggunakan narasi perdamaian. Oh, ternyata ada 2 kota juga yang sudah menggunakan narasi perdamaian, kota musik, ya, di Varanasi dan Kinshasa. Next slide. Tapi untung Pak Roni ini diajak keliling banyak sama Backcraft, banyak segala macam. Kemudian kami, dan lengkap datanya, kami diberikan informasi-informasi, kurang lebih ini ada 3 narasi besar untuk Ambon pada saat itu yang kita terjemahkan masuk ke dalam dokumen dosier, menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan spirit ini, bahwa bicara musik di kota Ambon, pertama, musik itu adalah circle of life. Dari janin sampai kematian, warga Ambon ini terpapar musik. Betul begitu, ya, Pak Roni, ya? Nanti mohon dikoreksi kalau memang ada salah. Jadi setiap tahap ada seremoni-seremoni, ada yang begitu luar biasa. Musik ini benar-benar hadir. Gitu. Yang kedua, next slide, yang kita bilang bahwa musik ini adalah driven place making, ya. Di satu tempat ada satu daerah yang memang unik, warna suaranya mirip-mirip gitu, ya, Pak Roni. Kalau orang Ambon itu, kemarin Pak Roni udah banyak ngebuktiin ke saya, berlima kumpul baru datang, terus kemudian minta nyanyikan lagu, terus satu lagu, terus kemudian pecah suara, itu langsung otomatis jadi. Tapi kan sulit untuk ketika kita mesti men-translate narasi ini ke dokumennya UNESCO, ya. Terus kemudian kita tampilkan fakta-fakta menarik, unik di Ambon, seperti ada satu desa yang sangat tergila-gila sama speaker, ya, kalau nggak salah Pak Roni, ada speakernya di depan rumah, dipasang di beca, di angkot, digantung di pohon. Kita bilang ke UNESCO, kalau misalnya mau meyakini Ambon ini kota musik, hitung aja jumlah speakernya di sana, hitung aja jumlah soundman-nya, jumlah amplifier-nya, kan gitu, ya, Pak Roni. Jadi menarik, cerita-cerita ini kita kumpulkan, menjadi narasi yang kita mau kedepankan satu kota kita. Next slide. Jadi ini nanti ceritanya Pak Roni lah, jadi nanti bahannya Pak Roni saya habisin nanti. Lanjut aja, next. Ini kurang lebih gambarnya, next slide. City branding, ya, di Bandung kita punya .bdg, ini adalah yang sebelah kanan, mural atap dari 150 rumah di kawasan yang
kurang beruntung, kumuh, padat. Tapi selama 4 tahun, 5 tahun kita explore aktivitas Kampung Kreatif Linggawastu ini, di bawahnya menjadi energi kreatif. Jadi ini potret sebenarnya kita tandai .bdg ini adalah logo Bandung sebagai kota kreatif dunia. Distempel lah kurang lebih di sayap dari flyover Pasopati ya. Next slide. Ini terakhir. Ini Ternate ya yang lagi juga dibantu kemarin. Next slide. Festival komunitas tentunya kita hadirkan sebagai bagian dari identitas kota. Perayaan tadi, next slide. Bahwa kita juga harus membangun bagaimana ekonomi dari desa ke kota, dari rural ke urban, rural, suburban, urban, kolaborasi untuk bagaimana kolaborasi anak muda di kota, ya masuk ke desa, kerjasama sama ibu-ibu, menciptakan nilai baru, kemudian mendesain produk yang keren. Untuk itu kita ingin mendorong kesenjangan ekonomi, menjawab isu kesenjangan ekonomi dari program Wirausaha Desa dan Kota. Itu mungkin dari saya. Terima kasih kesempatannya. Sekali lagi selamat buat BCN, selamat untuk warga Batam, selamat, saya yakin kalau misalnya adik-adik kita, anak-anak kita bisa mengucapkan terima kasih bagi para Bapak Ibu, rekan-rekan, para pendiri dari BCN, sehingga mereka tidak perlu mensulit untuk mengumpulkan satu persatu, membuat satu organisasi, tapi tinggal mengisi. Mudah-mudahan di era perdana BCN didirikan tahun 2020 pada saat pandemi yang begitu sulit melanda ini menginspirasi bukan hanya untuk generasi kita, tapi generasi penerus kita. Semoga BCN bisa bukan hanya sekali lagi menginspirasi di warga Batam, tapi juga nasional. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.